Buat teman-teman yang penasaran berapa sih bea masuk dan pajak impor kalau beli iPhone dari luar negeri, video ini pas banget. Saya akan menjelaskan berapa pajaknya kalau beli iPhone dari luar terus hand carry alias dibawa sendiri ke Indonesia, dan berapa pajaknya kalau kalian beli iPhone-nya online tapi dari website luar negeri. Selain itu, kita juga akan bahas bagaimana cara daftar email untuk iPhone impor supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Sederhananya sih, pajak impor itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu bea masuk, PPN alias pajak pertambahan nilai, dan PPh 22 alias pajak penghasilan pasal 22. Menariknya, total pajaknya iPhone impor itu beda antara hand carry sama beli online dari luar negeri. Kita mulai dulu dengan skenario pertama ya, kalau kalian beli iPhone-nya di luar negeri, kemudian kalian hand carry dan bawa sendiri masuk ke Indonesia. Mari kita hitung bea masuknya dulu. Katakanlah harga iPhone-nya 800 US dollar. Untuk barang impor yang dibawa masuk hand carry ke Indonesia, 500 dolar pertama itu bebas pajak kalau kalian daftarkan IMEI HP-nya dalam 5 hari sejak kedatangan. Dan maksimal boleh hand carry HP impor 2 per orang. Jadi nilai pabean yang kena pungutan pajak adalah 800 dikurang 500 jadinya 300 dolar, atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 4,8 juta. Tarif bea masuk untuk iPhone ini adalah 10%. Jadi bea masuk iPhone adalah 10% dikali 4,8 juta yaitu 480.000. Tapi ini baru bea masuknya aja nih, belum selesai. Selanjutnya, mari kita hitung PPN-nya. PPN-nya adalah 11% dikali nilai impor, yaitu nilai pabean yang tadi 300 dolar ditambah dengan bea masuknya. Jadi, PPN-nya 580.000 lebih. Komponen terakhir yang perlu kita hitung adalah PPh. Kalau kalian punya NPWP, maka PPh-nya adalah 10% dikali nilai impornya. Tapi, kalau kalian nggak punya NPWP, maka PPh-nya adalah 20% dikali nilai impor. Berarti, untuk total pajaknya, kalian tinggal tambahkan aja bea masuk, PPN, dan PPh-nya. By the way, sekedar tips aja, sebaiknya kalian simpan invoice atau bill pas beli iPhone tersebut supaya pihak bea cukai bisa menghitung pajaknya dengan akurat. Kalau kalian bilang bonnya hilang, maka pihak bea cukai akan menghitung dengan harga barang yang mereka asumsikan sendiri. Kalau pura-pura bukan iPhone baru aja, bisa nggak mbak? Ya, kalau kalian ngotot bawa masuk ke Indonesia pakai kotak ya susah ya untuk bilang itu bukan iPhone baru. Sekarang, mari kita bahas skenario kedua kalau kalian beli iPhone-nya online tapi dari luar negeri. Misalnya beli dari Amazon atau dari eBay gitu ya. Perhitungan pajaknya ternyata beda. Kita bahas pakai contoh ya. Asumsikan harga iPhone-nya 800 dolar, asuransinya 5 dolar, dan ongkos kirimnya 10 dolar. Berarti nilai pabeannya adalah 815 dolar atau kalau dirupiahkan itu 13 juta lebih. Tarif bea masuk untuk iPhone adalah 7,5%. Berarti bea masuknya adalah 7,5% dikali 13 juta, jadinya Rp978.000. Selanjutnya untuk PPN, sebenarnya persentasenya sama aja dengan hand carry yaitu 11%, tapi karena nilai impornya beda, jadinya totalnya berbeda juga. PPN yang 11% itu dikali nilai impor, yaitu nilai pabean yang tadi 815 dolar ditambah bea masuk. Berarti PPN-nya jadi 1,5 juta lebih. Selanjutnya untuk PPh, kalau kalian beli iPhone impor online, kalian tidak perlu bayar PPh. Berarti untuk tahu tarif pajak untuk iPhone impor beli online, kalian tinggal tambahkan aja bea masuk dan PPN-nya. Jadi totalnya 2,5 juta lebih. Berarti lebih murah yang mana nih? Hand carry atau beli impor online? Kalau kita bandingkan pajaknya, jatuhnya lebih murah hand carry sih, terutama kalau kalian punya NPWP. Makanya zaman sekarang sih emang baiknya punya NPWP sendiri ya, karena butuh untuk transaksi ini itu. By the way, ngurus NPWP itu gratis loh, bisa daftar online lagi. Kalian tinggal masuk aja ke websitenya pajak.go.id dan klik pendaftaran NPWP. Kalau kalian mau tahu gimana detailnya, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video yang terpisah. Nah, kalau udah beli iPhone impornya, sekarang pertanyaannya gimana caranya daftar IMEI ya? Soalnya kalau nggak didaftarin, kalian jadi tidak bisa pakai SIM card Indonesia. Buat yang belum tahu, apa sih IMEI?
IMEI ini adalah kependekan International Mobile Equipment Identity, atau simpelnya sih nomor identifikasi perangkat elektronik lah. Yang perlu didaftarkan IMEI-nya bukan hanya iPhone saja, tapi juga HP merek lain dan juga komputer genggam atau komputer tablet. Pokoknya alat-alat elektronik yang pakai SIM card lah. Kalau iPhone-nya kalian hand carry ke Indonesia, maka kalian bisa mendaftarkan IMEI-nya di airport-airport yang melayani penerbangan ke luar negeri. Kalian tinggal masuk aja ke websitenya Bea Cukai atau lewat aplikasi mobilenya Bea Cukai. Kalian tinggal isi data diri, nomor penerbangan, kapan kalian tiba di Indonesia, dan kalian juga perlu memberikan informasi tentang HP yang mau kalian daftarkan, nomor IMEI-nya berapa, mereknya apa, warnanya apa, kapasitasnya berapa, dan sebagainya. Dan kalian juga akan ditanya harganya berapa. Makanya membantu banget sih kalau kalian simpan invoice atau bondnya. Selain itu, jangan lupa juga untuk menyimpan tiket dan boarding pass kalian untuk membuktikan kapan kalian tiba di Indonesia. Habis gitu, kalian akan mendapatkan QR Code dan Registration ID. Tinggal tunjukin aja QR Code dan Registration ID-nya ke petugas Bea Cukai di bandara dan kalian akan mendapatkan dokumen persetujuan. Habis gitu, kalian akan diminta untuk membayar bea masuk dan pajak impornya. Kalau beli iPhone impornya online, daftar IMEI-nya gimana, Mbak? Caranya mirip-mirip sih. Pertama-tama kalian harus daftar dulu online, baik lewat website ataupun aplikasi Bea Cukai. Tapi abis gitu kalian harus ke kantor Bea Cukai terdekat untuk menyelesaikan proses pendaftarannya. Sebagai catatan, pendaftaran IMEI ini perlu kalian selesaikan dalam 60 hari sejak barangnya tiba di Indonesia ya. Kalau nomor IMEI-nya sudah didaftarkan dan bea masuk serta pajak impornya sudah dibayar, biasanya HP-nya sudah bisa menggunakan SIM card Indonesia dalam waktu 2 kali 24 jam. Untuk tahu apakah HP impor Anda IMEI-nya sudah terdaftar atau belum, kalian bisa cek di websitenya Bea Cukai. Mestinya kalau pendaftaran IMEI-nya berhasil, kalian akan melihat status data IMEI telah terkirim. Tapi kalau statusnya sudah itu tapi tetap tidak bisa akses jaringan, coba dulu pakai SIM card yang lain. Tapi kalau tetap nggak bisa dipakai HP-nya, maka kalian coba hubungi customer service-nya Kemenkominfo, baik lewat email, telepon ke call center, dan sebagainya. Kalau kalian mau tahu gimana cara tips-tips membeli barang dari luar negeri, silakan mampir ke channel saya karena masih ada banyak video lainnya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye!